Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nicholas Saputra dari kelas 12 TITL 1 yang bertempat di SMKN 1 Karawang. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara memprogram untuk instalasi motor listrik 3 fasa forward reverse menggunakan smart relay Zelio. Nah, teman-teman, di sini pertama-tama itu kita menyalakan MCB 3 fasa pada pusat terlebih dahulu. Ya. Nah, selanjutnya arus akan mengalir menuju ke MCB 3 fasa dan 1 fasa pada panel. Selanjutnya kita akan menaikkan MCB 3 fasa lalu MCB 1 fasa. Nah, bisa terlihat arus dari MCB 1 fasa mengalir menuju ke Zelio. Bisa dilihat pada monitor di sebelah sini. Bisa terlihat. Oke. Selanjutnya adalah kita akan menghubungkan kabel periferal ke port yang ada pada PLC. Itu jangan sampai terbalik, teman-teman, ya, seperti ini. Nah, setelah sudah dimasukkan ke dalam PLC, port PLC, selanjutnya USB ini kita akan colokkan ke USB port pada komputer yang ada pada pinggir atau dimanapun. Nah, selanjutnya kita akan beralih menuju ke komputer. Nah, di komputer ini, teman-teman, kalian bisa ngecek terlebih dahulu apakah kabel periferal ini terhubung dengan baik ke komputer ini. Dengan caranya gimana sih? Caranya itu adalah dengan kalian memencet tombol Windows, lalu cari Device Manager. Nah, Device Manager seperti ini. Diklik, lalu kalian bisa perbesar atau diminimize setelah kalian. Lalu bisa dilihat pada bagian port, COM, dan juga LPT. Nah, bisa terlihat sudah terhubung dengan adanya sebuah port yang namanya Zelio Serial Port COM 4. Bisa juga dilihat pada Universal Series Bus Controllers, yaitu pada bagian Zelio SR2 USB 01. Ini adalah untuk seri pada kabel periferalnya, teman-teman. Nah, kalau udah kayak gini, itu kita exit aja. Lalu selanjutnya kita adalah buka Zelio Soft 2-nya, ya. Kita buka Zelio Soft 2-nya dengan mendouble klik jika ada di pada desktop. Kalau taskbar kalian cukup satu klik aja. Nah, selanjutnya adalah kita akan membuat create new program pada bagian atas ini, yaitu ada pada bagian new. Lalu kalian pilih PLC mana yang kalian gunakan. Di sini saya menggunakan 100 sampai 240 volt AC dengan inputnya ada 6, outputnya juga ada 4, atau bisa disebut juga IO-nya 10. Nah, saya di sini menggunakan seri SR3B101FU. Lalu kita klik aja. Ini disesuaikan saja dengan PLC yang kalian gunakan. Nah, selanjutnya kita pilih yang pada bagian kedua, yaitu dengan seri yang sama, yaitu SR3XE101FU dengan input 6 dan juga outputnya 4. Lalu selanjutnya kita pencet next. Lalu untuk bahasa pemrogramannya atau programming type-nya kita menggunakan ladder, bahasa ladder, ya. Karena kalau FBD terlalu susah. Nah, di sini selanjutnya adalah kita buat terlebih dahulu, ya. Kita buat terlebih dahulu diagramnya. Bisa langsung saksikan aja. Di sini saya akan percepat aja biar lebih cepat, ya. Oke. Selanjutnya, ya, teman-teman semuanya, kita tunggu di sini ketika kalian sudah selesai untuk merangkai atau sudah memprogram pada Zelio Soft 2-nya, kalian tuh bisa langsung dulu kita cek dulu nih komunikasi antara PC dan juga PLC itu terhubung dengan baik atau tidak.
dia akan dengan mengklik communication configuration. Iya. Lalu di sini kita cek dulu COM4, kita tes connection successful, yang berarti menandakan bahwa mereka terhubung dengan baik antara komputer dan juga PLC. Lalu kita pencet OK, lalu OK, yang ditandakan bahwa di sini ada COM4. Setelah Lalu selanjutnya adalah kita transfer dulu programnya di situ modul. Sistem dalam keadaan standby. Lalu kita klik kita dengan tidak mencentang pada bagian 2 di atas ini, dengan digantikan pada bagian 2 ini kita centang pada bagian run mode after loading dan juga monitor mode after loading. Jadi kita pencet OK, lampu merah akan mati, kita pencet ya, hijau akan menyala, dan lalu PC pada program akan mentransfer ke modul atau PLC. Maka tidak akan terjadi apapun karena koil 2 sudah tertutup oleh koil 1. Dan untuk menyalakan motor secara, dan motor pun akan berputar secara reverse. Dan untuk menyalakan secara reverse, maka kita harus menunggu terlebih dahulu. juga. Maka lampu hijau akan mati, lampu merah akan kembali menyala, koil 1 akan berhenti bekerja. Nah, ketika sudah dihubungkan, maka otomatis ya sudah ditransfer, maka otomatis lampu merah akan menyala. Lalu ketika kita menekan push button on forward ya pada I1, maka lampu hijau, Emang ada suara kayak gitu? lampu hijau akan menyala, lampu merah mati, lalu kontaktor 1 akan bekerja, lalu motor akan berputar secara forward atau searah jarum jam. Lalu untuk kita pindah ke reverse, kita harus menekan push button off terlebih dahulu. Ketika kita menekan push button off, maka lampu hijau akan mati, lampu merah akan menyala, kontaktor 1 akan berhenti bekerja, serta motor juga akan berhenti berputar. Lalu ketika kita menekan I2 atau push button on reverse, maka lampu merah akan mati, lampu hijau akan menyala, kontaktor 2 akan bekerja, serta motor akan berputar berbalikan arah jarum jam, yaitu reverse sesuai namanya. Lalu ketika maintenance itu sedang dalam keadaan menemukan problem lah gitu ya, kita bisa menekan klik kanan pada bagian EMG, lalu force and maintain, dan pastikan pada permanent forcing ini kita dalam keadaan aktif atau on atau aktif sini. Kita pencet OK. Enggak. Oh iya. Nah, maka lampu hijau akan mati, lampu kuning akan menyala, yang dimana seluruh panel akan dalam keadaan shutdown atau tidak bisa digunakan sama sekali. Lalu untuk menormalkannya kembali, kita bisa menekan klik kanan lagi. Nah, kita di sini akan menggunakan versi manualnya. Ketika push button on forward ditekan, maka lampu merah akan mati, lampu hijau akan menyala, kontaktor 1 akan bekerja, serta motor akan berputar secara forward, yaitu searah jarum jam. Lalu untuk pindah ke bagian reverse, kita harus menekan push button off terlebih dahulu. Ketika push button off ditekan, maka lampu hijau akan mati, lampu merah akan menyala, serta kontaktor 1 akan berhenti bekerja dan juga motor akan berhenti berputar. Selanjutnya, ketika kita menekan push button on reverse, maka lampu merah akan mati, lampu hijau akan menyala, kontaktor 1 akan bekerja dan kontaktor 2 akan bekerja, serta motor akan berputar secara reverse atau berbalik arah jarum jam. Nah, ketika maintenance itu sedang mendapatkan sebuah trouble pada panelnya atau pada alatnya, maka maintenance akan menekan tombol emergency, di mana ketika tombol emergency ini ditekan, lampu hijau akan mati, lampu kuning akan menyala, serta seluruh panel akan dalam keadaan shutdown atau tidak bisa dioperasikan. Untuk mengembalikannya lagi ke dalam mode standby, kita perlu memutar tombol emergency ke arah kanan. Maka lampu kuning akan mati, lampu merah akan menyala yang menandakan bahwa panel dalam keadaan standby kembali. Sekian presentasi dari saya.
Mohon maaf jika terdapat kesalahan kata-kata atau terdapat kesalahan penyampaian. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.